pertama ada tujuan. Satu, memberikan arahan atau perintah kepada pihak lain. Yang kedua, memberikan informasi yang jelas, akurat, dan terkini kepada penerima. Kedua, ada fungsi. Fungsi pertama, korespondensi menjadi jembatan komunikasi tertulis antar individu, organisasi, atau lembaga. Yang kedua, korespondensi dapat dijadikan bukti tertulis tentang suatu hal seperti kesepakatan, permintaan, atau pengaduan. Yang ketiga, korespondensi berperan penting dalam kegiatan administrasi seperti surat menyurat, pengarsipan, dan pengolahan data. Yang keempat, korespondensi dapat digunakan untuk mempromosikan produk, jasa, atau kegiatan suatu organisasi. Pengertian inquiry letter adalah surat yang dikirimkan oleh calon pembeli kepada penjual untuk meminta informasi lebih lanjut tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan rincian lebih detail tentang produk atau jasa seperti harga, spesifikasi, ketersediaan, dan syarat pembelian. Pengertian reply to inquiry adalah surat balasan dari penjual kepada calon pembeli sebagai respon surat pernyataan. Tujuannya yaitu memberikan informasi yang diminta oleh calon pembeli seperti detail produk, harga, dan syarat pembelian. Pengertian dari order letter adalah surat yang dikirimkan oleh pembeli kepada penjual untuk memesan produk atau jasa yang telah disetujui. Tujuannya yaitu untuk menyatakan keinginan pembeli untuk membeli produk atau jasa dan memesan sesuai dengan kesepakatan yang telah tercapai. Pengertian dari confirmation atau surat konfirmasi adalah surat yang dikirimkan oleh penjual kepada pembeli untuk menginformasi pesanan yang telah diterima. Tujuannya untuk memastikan bahwa penjual telah menerima pesanan dan untuk menginformasikan tentang detail pesanan seperti tanggal pengiriman dan metode pembayaran. Pengertian invoice adalah dokumen yang berisi rincian transaksi penjualan, termasuk nama pembeli, nama penjual, tanggal transaksi, daftar barang atau jasa yang dibeli, harga satuan, jumlah total, dan metode pembayaran. Tujuannya yaitu sebagai bukti transaksi penjualan dan untuk meminta pembayaran dari pembeli. Pertama, inquiry letter. Kepada Bapak atau Ibu atau nama penjual, kami ingin menanyakan tentang disebutkan nama produknya, mohon informasikan harga, spesifikasi, dan ketersediaan produk tersebut. Yang kedua ada reply to inquiry. Kepada Bapak atau Ibu, sebutkan nama pembeli, terima kasih atas pertanyaan Anda. Sebutkan nama produk yang Anda tanyakan, tersedia dengan spesifikasi atau detail spesifikasi dan harga. Kami siap untuk memproses pesanan Anda. Ketiga ada order letter. Kepada Bapak atau Ibu, sebutkan nama penjual. Dengan ini kami memesan, sebutkan jumlah buah nama produk dengan spesifikasi, sebutkan detail spesifikasi, mohon kirimkan pesanan kami ke alamat, dan sebutkan alamat pengiriman. Yang keempat, confirmation. Kepada Bapak atau Ibu, sebutkan nama pembeli, kami telah menerima pesanan Anda untuk sebutkan jumlah buah dan nama produk dengan spesifikasi, sebutkan detail spesifikasi, pesanan Anda akan dikirimkan pada tanggal, sebutkan tanggal pengiriman melalui metode pengiriman, sebutkan metode pengiriman. Yang kelima ada invoice. Kepada Bapak atau Ibu, sebutkan nama pembeli, faktur nomor, sebutkan nomor faktur, untuk pembelian sebutkan nama produk dengan total, sebutkan jumlah harga, mohon melakukan pembayaran melalui, sebutkan metode pembayaran. Selanjutnya yaitu cara pembuatan surat. Yang pertama ada inquiry letter atau surat pernyataan. Di bagian struktur terbagi beberapa struktur. Yang pertama ada kop surat, tanggal, perihal, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama dan jabatan pengirim. Isi suratnya yaitu jelaskan dengan jelas produk atau jasa yang ingin ditanyakan. Yang kedua ada informasi tentang kebutuhan Anda, misalnya jumlah, spesifikasi, dan waktu pengiriman. Yang ketiga pertanyaan spesifik yang ingin Anda ketahui. Berikan informasi kontak Anda untuk memudahkan penjual menghubungi Anda. Buatan surat reply to inquiry. Di bagian struktur terdapat kop surat, perihal, salam pembuka, isi surat,
salam penutup, nama dan jabatan pengirim. Isi suratnya yaitu sebutkan nomor surat pernyataan yang dibalas. Yang kedua, berikan jawaban yang jelas dan detail atas pertanyaan yang ingin diajukan. Yang ketiga, sertakan informasi tambahan yang mungkin diperlukan oleh calon pembeli. Yang terakhir, berikan informasi kontak Anda untuk memudahkan calon pembeli menghubungi Anda. Selanjutnya, pembuatan surat confirmation atau surat konfirmasi. Yang pertama, di bagian struktur terdapat kop surat, tanggal, perihal, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama dan jabatan pengirim. Isi suratnya yaitu ada sebutkan nomor pesanan yang dikonfirmasi. Yang kedua, ulang detail pesanan seperti produk, jumlah, spesifikasi, harga, dan metode pembayaran. Yang ketiga, informasikan tanggal pengirim dan metode pengiriman yang dipilih. Simpulan dari kelima jenis surat ini merupakan bagian penting dalam proses jual beli dan saling berhubungan. Setiap surat memiliki peran dan tujuannya sendiri untuk memastikan kelancaran transaksi dan komunikasi yang efektif antara penjual dan pembeli.